Hanya Madrid yang bisa. Catatan kurang ideal Jose Mourinho. Tanda keperkasaan Premier League. Infantino yakin Meksiko bisa gelar Piala Dunia 2026. Barcelona percepat proses permanenkan Marcus Rashford. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Konsistensi Los Blancos di babak 16 besar tetap terjaga. Real Madrid selalu mencapai babak 16 besar Liga Champions dalam 23 musim sejak fase tersebut diperkenalkan pada 2003-2004. Mereka menjadi satu-satunya klub yang mampu melakukannya. Real Madrid versus Manchester City lagi. Optimisme dan keyakinan jelang undian kembali mencuat dari kubu Madrid. Kita semua tahu itu pasti City, ujar Courtois dengan nada yakin. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Alvaro Arbeloa yang menegaskan, saya juga tidak ragu Manchester City. Isyarat ini seolah mengarah pada potensi pertemuan kembali antara Real Madrid dan Manchester City di panggung Eropa. Seluruh perhatian kini tertuju pada undian Liga Champions yang akan digelar pada hari Jumat. Duel besar tampaknya kembali menanti. Catatan kurang ideal Jose Mourinho. The Special One tercatat belum meraih kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir yang dijalaninya di fase gugur Liga Champions. Statistik tersebut menjadi sorotan, mengingat reputasinya sebagai salah satu pelatih paling berpengalaman di kompetisi elit Eropa. Kemenangan terakhir Mourinho di babak gugur Liga Champions terjadi pada tahun 2014, ketika ia masih menjabat sebagai manajer Chelsea. Osimhen jadi pahlawan Galatasaray di Liga Champions. Victor Osimhen tampil sebagai figur kunci keberhasilan Galatasaray di kompetisi elit Eropa. Striker asal Nigeria tersebut kini resmi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Galatasaray di Liga Champions. Di musim ini ia sudah mencatatkan 7 gol dan 2 assist dalam 8 laga Liga Champions. Tanda keperkasaan Premier League. Dominasi klub-klub Inggris di Liga Champions musim ini terlihat jelas dari satu fakta sederhana. 6 wakil Premier League yang ambil bagian, semuanya berhasil melangkah ke babak 16 besar. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan konsistensi performa, tetapi juga menempatkan Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, City, dan Newcastle dalam posisi strategis menjelang fase gugur. Namun, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. 16 besar bakal jadi ujian sesungguhnya. Infantino yakin Meksiko bisa gelar Piala Dunia 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino angkat bicara soal situasi Meksiko yang memanas. Infantino coba menenangkan situasi yang lagi memanas ini. Dia berani memastikan bahwa situasi akan aman saat turnamen dimulai, seraya menegaskan tidak ada wacana pemindahan lokasi pertandingan dari Meksiko. Maroko dekati Xavi. Federasi Sepak Bola Tim Nasional Maroko dikabarkan telah melakukan pendekatan kepada Xavi Hernandez untuk mengisi posisi manajer tim nasional. Hingga saat ini belum tercapai kesepakatan. Xavi disebut lebih memilih mempertimbangkan tawaran tersebut setelah gelaran Piala Dunia pada musim panas mendatang. Situasi ini membuka peluang menarik bagi Maroko dalam menatap masa depan di level internasional.
Kark masuk radar Arsenal. Arsenal dikabarkan menjadi salah satu klub yang memantau talenta muda Bayern Munchen, Lennart Karl, sebagaimana dilaporkan Tim Talk. Pada musim perdananya di Bundesliga, Karl tampil impresif dengan mencatatkan 5 kontribusi gol dari 20 pertandingan, menegaskan potensinya sebagai salah satu bakat muda paling menjanjikan di Eropa. Barcelona percepat proses permanenkan Marcus Rashford. Berdasarkan laporan terbaru, Direktur Olahraga Barcelona Deco telah mengadakan pertemuan kunci dengan agen sang pemain untuk mematangkan kesepakatan personal. Performa Rashford yang kembali tajam di bawah asuhan Hansi Flick jadi faktor utama di balik ambisi Blaugrana untuk mempertahankannya lebih lama. Dalam kontrak peminjaman yang disepakati musim panas lalu, Barcelona memiliki opsi untuk membeli Rashford secara permanen dengan nilai 30 juta euro. Juventus siapkan revolusi di bawah Mistar. Juventus dilaporkan tengah merencanakan perombakan besar-besaran di sektor penjaga gawang untuk musim panas 2026. Nama bintang Liverpool Alisson Becker dan kiper utama Tottenham Guglielmo Vicario muncul sebagai target utama untuk menggantikan Mikel Di Gregorio yang performanya mulai dipertanyakan. Target paling ambisius Juventus adalah Alisson Becker. Kiper asal Brazil berusia 33 tahun ini dipandang sebagai profil ideal untuk mengembalikan kewibawaan lini pertahanan Juventus. Kisah Juve di Liga Champions tamat gara-gara Osimhen. Juventus berhasil menang atas Galatasaray dengan skor 3-2 di leg kedua playoff Liga Champions. Namun secara agregat mereka kalah 5-7 dari Galatasaray. Dengan demikian Juve tersingkir dari Liga Champions. Di babak extra time Galatasaray mencetak gol melalui Osimhen. Gol ini akhirnya membuat perjuangan Juventus meraih comeback menjadi sulit. Usai laga, Victor Osimhen terpilih sebagai man of the match. Atalanta yang terus-terusan gendong Liga Italia. Wajah sepak bola Italia di Liga Champions terselamatkan tetapi oleh tim yang paling tidak disangka-sangka. Atalanta sukses melakukan remontada saat melawan Dortmund. Bukan hanya musim ini, Atalanta muncul sebagai penyelamat reputasi Liga Italia. Sejak 2010 saat Inter menjuarai Liga Champions, Serie A sempat lama mentok tidak mampu menang lagi di kompetisi antar klub Eropa. Pada kompetisi 2023-2024, Atalanta memecah kebuntuan dengan menjuarai Liga Eropa. Gregor Kobel minta maaf usai bikin blunder fatal. Kiper Borussia Dortmund Gregor Kobel meminta maaf telah melakukan blunder saat menghadapi Atalanta dan membuat timnya tersingkir dari Liga Champions. Sang penjaga gawang membuat kesalahan saat umpannya berhasil dipotong oleh Pasalic yang kemudian memberikan umpan kepada Nikola Krastovic. Kobel mengakui telah melakukan kesalahan fatal. Tchouaméni senang bisa bantu Real Madrid atasi Benfica. Aurelien Tchouaméni dinobatkan sebagai MVP pertandingan saat Real Madrid mengalahkan Benfica dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Tchouaméni mencetak gol penyeimbang setelah melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti ke pojok kanan gawang yang tak mampu dijangkau Anatoly Trubin. Kylian Mbappe akan menepi lebih lama. Manajer Real Madrid Alvaro Arbeloa memberikan kabar terbaru tentang kondisi Mbappe saat ini dan tampaknya cukup mengkhawatirkan. Mantan bek itu mengakui bahwa cedera sang penyerang tidak hanya akan berlangsung beberapa hari dan ia akan absen lebih lama. Mbappe akan absen setidaknya selama 3 pertandingan. Seluruh situasi seputar Mbappe dan penanganan cederanya menimbulkan kekhawatiran.
Enzo Maresca intip peluang melatih Manchester City. Potensi untuk menjadi manajer Manchester City berikutnya membuat Enzo Maresca menunda karir manajerialnya sendiri. Maresca siap menunggu hingga musim panas sebelum kembali ke dunia kepelatihan, karena ia yakin Guardiola bisa meninggalkan City. Diklaim bahwa pelatih asal Italia itu telah menolak beberapa tawaran dari klub-klub ternama. Legenda klub kecewa tak sempat jadi caretaker Chelsea. Legenda Chelsea John Terry mengakui bahwa dirinya berharap bisa dipercaya menjadi pelatih sementara tim utama setelah pemecatan Enzo Maresca bulan lalu. Tapi pihak klub justru menunjuk rekannya di akademi Chelsea, Callum McFarlane, sebagai caretaker. Ia mengaku merasa heran dan kecewa karena bahkan tidak dilibatkan dalam staf kepelatihan senior. Manchester United siap lahir batin jual Andre Onana. Rencana perombakan skuad tampaknya akan kembali dilakukan oleh Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu nama yang dikabarkan masuk daftar jual adalah kiper asal Kamerun Andre Onana. Manajemen Setan Merah siap melepas Onana secara permanen setelah masa peminjamannya bersama Trabzonspor berakhir. Manchester United disebut siap menerima kerugian finansial dari penjualan Onana. Arsenal disarankan tetap incar Julian Alvarez. Legenda Arsenal Ray Parlour menyarankan The Gunners untuk tetap mengincar Julian Alvarez dari Atletico Madrid meski sudah memiliki stok striker yang melimpah. Menurut Parlour, kualitas yang dimiliki mantan penyerang Manchester City itu akan membuat lini serang Arsenal semakin menyeramkan dan kompetitif. Posisi Lucas Chevalier di timnas Prancis mulai terancam. Kiper PSG Lucas Chevalier berada dalam resiko serius kehilangan tempat di skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026 di bawah asuhan Didier Deschamps. Mantan kiper Lille ini sudah lama bukan lagi starter di bawah mister gawang PSG. Jika Chevalier tidak membalikan keadaan sesuai keinginannya, ia memiliki peluang sangat kecil untuk dipanggil ke timnas Prancis untuk jeda internasional pada bulan Maret. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!